Kalau kamu pikir Dylan cuma karakter fiksi dari novel, coba lihat Ariel Noah. Karena begitu diumumkan Ariel bakal memerankan Dylan versi dewasa, publik langsung heboh. Banyak yang bilang Ariel lebih Dylan dari Dylan itu sendiri. Dan anehnya semakin dilihat semakin terasa ada benarnya. Ketika Falcon Pictures mengumumkan Ariel Noah sebagai pemeran Dylan ITB 1997, jagat maya langsung berguncang. Bukan cuma karena kejutan cast-nya, tapi karena banyak yang merasa kok pas banget, ya. Dan rupanya PD Baik, sang kreator Dylan, juga merasakan hal yang sama. Dalam konferensi pers, ia berkata santai, "Setelah saya milih A, si B, si C, si D, si E, si F, siapa ya yang harus meranin Dylan? Yang terakhir ini, saya juga milih-milih. Kalau ada pertanyaan yang sama, kenapa saya milih istri saya untuk saya nikahi juga saya nggak tahu jawabannya apa ya. Apalagi ini Ariel gitu ya, istri saya aja juga nggak tahu jawaban kenapa ya gitu. Saya juga nanya. Padahal banyak sekali ya perempuan cantik, kenapa milih dia gitu. Nah, kan saya udah bilang Ariel itu banyak betul. Selain Ariel, berarti saya nggak mau asal milih kan? Banyak. Kok di otak saya Ariel terus ya? Karena mungkin sosoknya ada bau-bau Dylan dari dirinya. Bau-bau nggak tahu. Ya itu jawabannya. Mistisme. Jadi akhirnya untuk film Dylan ini saya setuju 1.000.000% Dylan-nya adalah Ariel. kalimat itu bukan sekadar lelucon. Karena kalau ditelisik lebih dalam, ada bau-bau Dylan dalam diri Ariel yang sulit dibantah, misterius, tenang, berkarisma, dan sedikit nakal. Nama aslinya Nasril Irham, lahir di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Dari kecil, ia sudah memperlihatkan dua sisi, pendiam tapi imajinatif. Sebelum jadi musisi, Ariel sebenarnya bercita-cita jadi arsitek. Tapi hidup seperti lirik-lirik lagunya suka berbelok tanpa aba-aba. Dari menggambar, ia berpindah ke dunia musik. Membentuk band kecil lalu berdiri di panggung besar lewat Peter Pan, band yang merajai era 2000-an dengan lagu-lagu yang jadi soundtrack hidup jutaan orang. Suaranya lembut tapi kuat. Karismanya dingin tapi hangat. Ariel bukan sekadar vokalis, ia ikon dari generasi yang mencintai dengan hati, tapi tetap punya sisi liar yang jujur. Namun di balik cahaya panggung, badai besar pernah datang. Kasus yang mengguncang seluruh negeri membuat nama Ariel berubah dari pujaan menjadi sorotan. Ia kehilangan kebebasan, kehilangan nama besar Peter Pan. Tapi ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Ariel diam, menjalani hukumannya tanpa drama. Dan saat kembali, ia hadir dengan nama baru, Noah, bangkit dari puing dengan karya yang lebih dalam. Lagu-lagunya seperti Catatan Perjalanan, Separuh Aku Menemanimu, atau Hidup Untukmu Mati Tanpamu, semuanya bicara tentang jatuh, menyesal, lalu tumbuh. Ia pernah terjatuh, tapi tidak pernah benar-benar tumbang. Di sisi lain, Dylan adalah sosok fiksi yang diciptakan dengan darah dan kenangan. Anak tentara yang romantis, nakal, tapi penuh logika. Menulis puisi di jaket jeans, naik motor CB di jalanan Bandung, dan mencintai Milea dengan cara yang sederhana tapi menggetarkan. Dylan bukan pahlawan. Ia bisa keras kepala, bisa salah, bahkan bisa menyebalkan. Tapi di balik semua itu, Dylan punya satu hal yang langka, ketulusan. Ia tidak berusaha jadi keren, dan mungkin karena itu, ia justru begitu memikat. Dan inilah yang membuat publik percaya Ariel lebih Dylan dari Dylan sendiri. Keduanya punya pola hidup yang mirip, sama-sama anak motor, sama-sama suka menggambar, sama-sama tumbuh di Bandung. Tapi yang paling penting, keduanya punya jiwa yang tenang tapi bergolak. Mereka tidak mencari validasi, tidak memaksa disukai. Justru karena keasliannya, mereka dicintai. PD Baik bahkan berkata Ariel tak perlu meniru Dylan. Cukup jadi dirinya sendiri dan dia sudah Dylan. Dan benar saja, dalam Ariel ada keseimbangan antara romantisme dan realisme. Ia bisa menulis lagu dengan kalimat lembut, tapi juga berani mengakui kesalahan. Sama seperti Dylan yang bisa puitis sekaligus pemberontak. Bandung adalah rumah bagi keduanya, kota dengan hujan lembut, jalanan braga, dan aroma kopi sore yang sama. Di sanalah dua jiwa ini seolah bersinggungan, satu lahir dari imajinasi PD Baik, satu lagi tumbuh dari kenyataan yang tak kalah puitis. Ketika Ariel kini bersiap memerankan Dylan versi dewasa, publik bukan cuma menanti filmnya, tapi juga pertemuan simbolis dua kehidupan. Ariel membawa luka dan pesona masa lalu. Dylan membawa nostalgia dan kata-kata manis yang dulu kita hafal di kepala. Dan mungkin nanti, ketika film itu tayang, kita semua akan tersenyum dan berkata dalam hati Dylan memang diciptakan oleh PD Baik, tapi dalam kehidupan nyata. Dia sudah lama hidup dalam sosok bernama Ariel Noah.
Karena pada akhirnya baik Ariel maupun Dylan mengajarkan satu hal yang sama, bahwa jadi keren bukan soal pencitraan, tapi soal berani jujur pada diri sendiri. Dan di dunia yang penuh kepalsuan, itu adalah bentuk ketampanan yang sesungguhnya.